Nah, kalau dari Forum Honorer sendiri menanggapinya seperti apa Pak terkait dengan penundaan ini? Baik, Mbak Sinta, kalau saya di Forum Honorer Indonesia ini kan sudah lama ya bersama teman-teman mengadvokasi ini, kurang lebih hampir 25 tahun ya. Bahkan menterinya sudah berganti beberapa kali, termasuk juga teman-teman di Komisi 2 khususnya. Tetapi ada hal yang menarik dan saya sebagai Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi partai politik yang ada di DPR RI, karena tanpa perjuangan mereka ini tentu tidak mungkin tidak bisa terrealisasi, khususnya kalau kita mengetahui ini kan sudah berapa kali masuk prolegnas kemudian keluar, dan alhamdulillah patut kita syukuri di bulan yang baik ini ada ketetapan khusus, karena memang itu yang kita perjuangkan, karena pasca penyelesaian honorer ini melalui PP 56 di era SBY kan nasib honorer waktu itu yang belum terangkat itu sekitar K1 K2 jumlahnya 400.000. Nah, oleh karena itu kita mendesak, sebenarnya udah lama ya kita minta supaya revisi terbatas Undang-Undang ASN ini dilaksanakan. Dan patut kita syukuri bulan ini kemarin sudah disahkan di teman-teman di paripurna. Ini hal yang pertama yang harus saya sampaikan. Kemudian yang kedua, tentu juga saya juga meminta teman-teman supaya dengan disahkannya undang-undang ini, tentu tugas dan perjuangan kita kan belum sampai di sini, karena turunan dari undang-undang ini kan nanti ada PP peraturan pemerintah. Oleh karena itu kita meminta teman-teman DPR walaupun seandainya ditunda ya sampai 2024 nanti, tentu berbagai pertimbangan, tetapi minimal sudah dimasukkan dalam Undang-Undang ASN. Itu sesuatu hal yang menarik. Tinggal barangkali kita berharap bagaimana kita mendorong sama-sama supaya ini segera diselesaikan, khususnya pemerintah menerbitkan PP ya. Secara teknis nanti akan menyelesaikan ini. Oleh karena itu kita sih sebenarnya kan meminta supaya kalau bisa ini diselesaikan pada tahun ini ya, khususnya di akhir pemerintahan Pak Jokowi. Kita berharap mudah-mudahan adanya PP nanti ini merupakan salah satu legasi yang baik untuk Pak Jokowi, khususnya terkait penyelesaian tenaga honorer dan peningkatan status dan kesejahteraan honorer. Saya rasa itu, Mbak. Baik, Pak Hasbi, terima kasih untuk jawabannya. Dan saat ini sudah bergabung juga bersama kami Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat malam Pak Samsyur Rizal, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Selamat malam semua para pemirsa yang kami banggakan. Baik, Pak Samsyur Rizal. Senang dapat bertemu dengan semua. Baik, Pak Samsyur Rizal, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi sebelum Bapak bergabung, saya menanyakan begitu ya, bagaimana sebetulnya tanggapan dari Pak Hasbi mengenai honorer ini dan mungkin pengaturan pelaksanaannya ke depan. Nah, saya ingin menanyakan kepada Anda, Pak Samsyur Rizal, konfirmasi mengenai honorer yang batal di PHK di bulan November ini apakah sifatnya sudah pasti atau sebetulnya masih akan menunggu lagi Pak keputusan lebih lanjutnya seperti apa? Sebetulnya bukan di PHK mereka ini, hanya saja ketika keinginan pihak pemerintah untuk mengangkat pegawai honor ini diberikan waktu selama 5 tahun dengan keberadaan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Nah, ketika tahun 2018 itu sudah diberi kesempatan, ada sekitar 600-an pegawai honor ketika itu yang mau diselesaikan agar status mereka tidak lagi menjadi pegawai honor. Karena dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tidak ada lagi nomenklatur untuk pegawai honor. Yang ada itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, pengaturan itu dikeluarkan dengan PP nomor 49 tahun 2018. Pasal 99 disebutkan di dalamnya bahwasanya mereka diberi kesempatan 5 tahun untuk mengganti yang melekat pada diri mereka itu dengan istilah pegawai honor menjadi pegawai P3K. Nah, setelah tanpa kita sadari waktu yang 5 tahun itu 2018 misalnya, 2019, 2020, 2021, tanpa disadari sudah mau jatuh tempo pada tahun 2023. Tepatnya pada tanggal 28 November tahun 2023 ini. Nah, inilah asal-usul kenapa dikatakan mereka itu harus berhenti.
karena sudah dikasih batas waktu dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 ketika itu. Jadi inilah dasarnya. Baik Nah, Pak Samsuri Rizal. baik. Baik, Pak Samsuri Rizal, terkait dengan hak-hak ya Pak, artinya untuk hak P3K dan juga PNS ini sebetulnya seperti apa Pak Samsuri Rizal? Ya, jadi dengan adanya Undang-Undang nomor 14 yang nomor 5 tahun 2014 yang sudah kita perbarui dan sudah disahkan menjadi undang-undang nantinya, insya Allah melalui rapat paripurna tanggal 3 Oktober yang lalu. Nah, mereka diberi batas waktu untuk menghilangkan istilah pegawai honor itu sampai dengan Desember tahun 2024 ini. Ya, jadi Desember 2024 ada waktu setahun lebih. Diharapkan ada sekitar lebih dari 2 juta pegawai honor itu akan kita selamatkan. Kita istilahkan kita selamatkan, artinya tidak akan ada pemberhentian secara massal pegawai honor tersebut. Karena dalam pasal 66 dalam undang-undang penggantian undang-undang ASN ke yang baru ini, mereka kita yakini tidak akan diberhentikan. Ini hak pertama mereka yang mereka peroleh dengan keberadaan undang-undang baru ini. Kemudian di dalam undang-undang baru ini juga ada hak-hak pegawai honor itu nanti setelah mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3, mereka nantinya akan statusnya disamakan dengan pegawai negeri sipil. Nah, mereka akan diberi nomor induk kepegawaian yang sama dengan nomor induk kepegawaian seorang pegawai negeri sipil. Jadi hampir tidak akan kita bedakan antara pegawai P3 dengan pegawai negeri sipil atau PNS itu. Baik. Jadi oleh karena itu kita berikan lagi hak-hak yang lain. Ya.